Sebelum lanjut, Mimin cuma mau bilang, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Kaisar Bela Diri Abadi bab tahun 1521 sampai tahun 1525. Kesengsaraan surgawi alam suci. Mendengar ini, sekelompok Raja Suci Agung menjadi marah dan mengejar mereka tanpa bertanya siapa orang itu. Para pangeran dan putri yang menghadiri acara akbar itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika para Raja Suci Agung terbang di atas kepala mereka, meremukkan mereka sedemikian rupa hingga mereka hampir menyemburkan darah di tempat. Ada cukup banyak orang yang datang, termasuk banyak Raja Suci Agung, Raja Suci, Raja Kuasi Suci. Jumlah mereka sangat banyak, dan masa hitam menyapu hutan liar dan langsung menuju ke arah itu. Pangeran Merak Emas menunjukkan gigi putihnya dan mengikutinya. Sekarang banyak orang kuat yang mengejarnya, dia cukup percaya diri dan ingin melihat Charlie dan yang lainnya mati secara tragis satu persatu. Banyak pangeran dan putri juga mengejarnya. Ketika mereka naik ke langit, mereka tidak lupa melihat Raja Kura-Kura Hitam dari kedalaman. Apa yang kamu lakukan? Ada begitu banyak orang tua. Lebih baik kamu abaikan saja Raja Kura-Kura Hitam dan abaikan dia. Tidak ingin ada masalah. Dia tidak peduli dengan ukiran kayu pada awalnya, dan dia tidak akan peduli sekarang. Jika dia ikut campur, klan kura-kura hitam akan langsung menjadi sasaran kritik publik. Langit dan bumi bergemuruh, bidang pohon-pohon kuno tumbang, dan bidang ruang hampa runtuh. Di depan, Charlie dan yang lainnya semua membakar esensi dan darah mereka, tidak berani berhenti sama sekali. Orang-orang itu terlalu kuat dan mereka tidak dapat bersaing dengan mereka. Begitu mereka menyusul mereka, tidak ada yang bisa bertahan. Sial, itu hanya sedikit dekat, Queen Yu mengomel sepanjang jalan, dengan sangat enggan, jika kamu memberiku 3 kapak lagi, aku pasti akan membunuh gagak emas itu. Sial. Bertahan hidup dulu. Charlie mengirim pesan dan ingin membuka jalan surga, tetapi dia tidak berhasil. Bahkan jika dia naik ke tingkat suci, dia belum dapat membuka segel mata peri dan tidak dapat melarikan diri dengan mata roda abadi. Jangan lari. Teriakan dingin bergema di seluruh langit, dan Kaisar Elang Phoenix datang untuk membunuh. Dia melakukan lompatan besar dan menutupi kekosongan setinggi 8.000 kaki dengan satu telapak tangan. Dengan tekanan dari Raja Suci Agung, langit segera runtuh. Charlie dan yang lainnya semuanya memuntahkan darah, tidak mampu menahan tekanan dari Raja Suci Agung, dan jatuh ke langit tanpa urutan tertentu. Banyak Raja Suci Agung, banyak Raja Sucu, dan Raja Kuasi Suci tua berkumpul dan mengelilingi langit ke segala arah. Baru pada saat itulah mereka melihat dengan jelas siapa yang mereka kejar, putri kecil suku Merak, pangeran suku Queen Yu, beruang bela diri bumi, Raja Kera Kecil, Raja Terenggiling, Raja Bangau Abadi, dan Ikan Neraka Utara. Mereka semua tahu ini. Ketika mereka melihat sekilas Charlie, mata mereka tiba-tiba menyipit. Tubuh suci kuno. Charlie dan yang lainnya berdiri, tetapi mereka begitu kewalahan sehingga mereka tidak bisa bernapas. Kaki mereka gemetar dan mereka ingin untuk berlutut. Ini adalah tekanan absolut dari tingkat kultivasi. Penindasan, bahkan jika mereka semua jenius, sulit untuk menolak. Mereka memprovokasi kami terlebih dulu dan ingin membunuh kami, desis Kaisar Kera Kecil, menolak menyerah. Aku membunuh mereka semua sendirian, itu tidak ada hubungannya dengan mereka, kata Charlie, menyalahkan dirinya sendiri. Selama Scarlet dan yang lainnya lolos dari bahaya, dia akan memiliki kartu trufnya untuk memecahkan krisis ini. Dan apa yang disebut kartu trufnya tentu saja adalah malapetaka surgawi. Seperti yang dikatakan Raja Kura-Kura Hitam, dia adalah sebuah anomali. Meskipun dia telah melampaui bencana dari 5 kemunduran surga dan manusia, dia masih memiliki bencana yang disembunyikan. Kesengsaraan surgawi ada di tubuh suci kuno. Ketika dia dipromosikan menjadi orang suci, kesengsaraan surgawi telah disegel olehnya. Dia bukanlah orang suci sejati kecuali dia mengatasi kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, reaksi nyata dari evolusi rahasia langit akan menunggu sampai dia mengatasi kesengsaraan surgawi, tetapi saya tidak tahu berapa lama dia bisa menekannya. Keluhan ada pemiliknya, dan hutang ada pemiliknya. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Charlie mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Mereka semua punya bagian. Sebelum banyak Raja Suci Agung dapat berbicara, ledakan tawa terdengar. Pangeran Gagak Emaslah yang juga menyusul. Melihat Charlie dan yang lainnya, dia tersenyum garang. Persetan denganmu. Melihat bahwa itu adalah Pangeran Gagak Emas, gigi Charlie gatal karena kebencian. Sial, kamu ada di mana-mana.
Jika dia tahu bahwa dia akan ditangkap, dia seharusnya memukulnya sampai menjadi abu. Kalian semua akan dikuburkan bersama putraku, teriak Kaisar Elang Phoenix dengan lantang. Rasa sakit karena kehilangan putranya telah membuatnya gila dan kehilangan akal sehatnya. Terlepas dari apakah kalian punya bagian atau tidak, kalian semua akan dikuburkan bersama putranya. Saat dia mengatakan ini, pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menutupi langit dengan telapak tangan lainnya, menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Melihat ini, Queen Yu, Scarlet, Raja Kera Kecil dan lainnya tampak pucat. Benar saja, mereka semua tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Telapak tangan dari level Raja Suci Agung bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Charlie mengatupkan giginya dan matanya penuh kegilaan, siap membuka blokir kesengsaraan surgawi untuk mengakhiri krisis. Namun, pada saat kritis ini, ruang itu terkoyak oleh tangan berambut emas, dan sesosok tubuh agung melangkah keluar, seekor kera suci yang bertarung dengan mata emas menyala-nyala dan aura mendominasi yang melonjak. Kera suci ini begitu ganasnya sehingga setelah keluar, ia mengayunkan batang besi emas hitam dan menghancurkan telapak tangan Kaisar Elang Phoenix dengan satu pukulan. Bahkan Kaisar Elang Phoenix, yang merupakan Raja Suci Agung, terkejut hingga muntah darah. Charlie diam-diam menelan ludahnya saat melihat ini. Kera suci itu memiliki energi dan darah yang kuat, sama seperti Raja Kera Kecil. Raja Suci Agung sejati pastilah Raja Kera dari suku Kera Suci. Faktanya seperti yang dia duga, mata Kaisar Kera Kecil berbinar dan dia memanggil ayah. Raja Kera melirik Raja Kera Kecil dengan marah, lalu menatap Kaisar Elang Phoenix. Mata emasnya menyemburkan api, dan tiraninya menjadi semakin kejam. Elang Phoenix tua, kamu sangat berani, kamu berani menyentuh anakku. Putramu telah membunuh putraku, dan dia harus membayarnya dengan darah. Kaisar Elang Phoenix berteriak dengan marah, momentumnya mencapai langit, dan Raja Suci Agung seperti Kaisar Burung Bersayap 9, Kaisar Angsa Darah Kuno, dan Kaisar Burung Berkepala 9 juga berteriak dengan marah, penuh dengan niat membunuh. Merekalah yang membunuh kami terlebih dahulu, apakah kami tidak boleh membela diri ketika dibunuh? Kaisar Kera Kecil mengutuk, kali ini dia akan mengesampingkannya, dia sangat percaya diri, dan silsilah Kera Suci tidak pernah terintimidasi. Kalau begitu, ayo kita bunuh. Kaisar Elang Phoenix meraung dan mengambil tindakan langsung untuk menyerang dan membunuh. Kaisar Burung Bersayap 9, Kaisar Angsa Kuno, dan Kaisar Burung Berkepala 9 juga berteriak dengan marah dan datang membantu dalam pertempuran, dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu pikir aku takut? Mata emas Raja Kera bersinar, sangat kuat, dan dia memusnahkan semuanya dengan satu tongkat. Kaisar Diao Huang sangat menderita di tempat sehingga setengah dari tubuh dewanya dihancurkan oleh tongkat. Melihat ini, Kaisar Elang Bersayap 9 naik ke langit, memegang pedang abadi merah, pedang yang tak tertandingi, dan menjatuhkannya dengan kekuatan. Raja Kera mendengus dingin, dan tiba-tiba mengayunkan tongkatnya, pinggang dan kudanya bersatu, membuka dan menutup, dan menjatuhkan Kaisar Elang Bersayap 9. Kaisar Elang Berkepala 9 tiba, memegang tombak perang di tangannya. Dia menyerang di belakangnya dan membunuh Kaisar Kera dengan seluruh kekuatannya. Kaisar Angsa Darah tidak menunjukkan prioritas apapun, menggantungkan segel kuno di kepalanya, menunjukkan kekuasaan dan keilahiannya menjadi sangat mendominasi. Kaisar Kera tidak takut sama sekali. Dia melindungi Charlie, Kaisar Kera Kecil dan lainnya di belakang, dan segera berubah menjadi kera. Dia sendirian menantang lebih dari selusin kaisar, dan batang besi itu berdengung saat diayunkan, mendominasi dan kejam. Dia adalah seorang kaisar yang menakutkan yang telah mencapai hambatan dari kuasi Kaisar Agung. Ditambah dengan kekuatan dominan dari silsilah Kera Suci pertempuran, tidak ada seorang pun di kelompok Raja Suci Agung yang dapat menerima pukulan darinya, dan mereka terlempar ke langit. Charlie menyeringai dan mendecakkan lidahnya saat melihatnya. Bertarung melawan garis keturunan Kera Suci memang bukan lelucon. Mereka mempraktikkan teknik mendominasi dan memiliki kekuatan bertarung yang mendominasi. Pada level yang sama, mereka sangat kuat. Dengan raungan, Kaisar Angsa Kuno dijatuhkan oleh Kaisar Kera, tubuh dewanya meledak, dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mata orang ini merah dan ganas. Dia tidak lagi menyerang dan membunuh Raja Kera. Sebaliknya, dia menatap Charlie dan yang lainnya dengan sepasang mata ular. Dia tidak bisa membunuh Raja Kera dalam waktu singkat, tapi itu mudah untuk membunuh Charlie dan yang lainnya. Dia kehilangan rasa malunya begitu saja, meninggalkan Raja Kera, mengayunkan tombak perangnya, dan langsung menuju ke Charlie dan yang lainnya.
Charlie dan yang lainnya tiba-tiba merasa kagum dan mundur satu demi satu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat menghentikan Raja Suci Agung. Raja Kera sangat marah dan ingin menyelamatkannya, tetapi dia ditahan oleh Kaisar Elang Phoenix dan Kaisar Buruni bersayap 9. Mereka menggunakan teknik pembunuh dewa untuk menghentikan Raja Kera dan mengulur waktu bagi Kaisar Angsa kuno. Mati. Kaisar Angsa darah kuno berteriak keras, menusuk langit dengan tombak, kekuatannya sangat dahsyat. Ayo pergi, teriak Queen Yu, mendorong Charlie dan yang lainnya menjauh, berubah menjadi tubuh aslinya, dan menabrak mereka. Dia bertingkah seperti bos, bergegas keluar untuk memblokir senjata untuk adik-adiknya di saat kritis. Namun, pada saat ini, ruang hampa terbelah lagi, dan seorang pria bertubuh besar dengan tangan kosong bergegas keluar, dengan semangat arogan dan kekerasan. Tak perlu dikatakan lagi, dia adalah Kaisar Queen Yu dari klan Queen Yu. Kaisar ini lebih ganas daripada Kaisar Kera. Dia menggunakan tubuh lembunya untuk menahan tombak perang angsa kuno, dan memukulnya dengan tamparan. Kamu cacing kecil yang sombong, kamu berani menyentuh anakku, kamu akan melawan kehendak surga. Queen Yu berkata dengan galak. Setelah Raja Sapi, beberapa orang lagi datang, termasuk ayah dari beruang bela diri bumi, ayah Raja Trenggiling, ayah ikan neraka, dan ayah Raja Bangau Abadi. Orang-orang di wilayah selatan menyebut mereka Kaisar Beruang Bela Diri, Kaisar Trenggiling, Kaisar Ikan Neraka, dan Kaisar Bangau Abadi. Selain mereka berenam, Guru Suci Keluarga Merak juga datang untuk membunuh, dengan momentum yang luar biasa. Ini juga merupakan kaisar yang menakutkan. Menjadi Guru Suci Keluarga Merak, momentumnya tidak sesederhana membicarakan tentang dia. Beberapa orang menjadi tidak terlalu pemarah, mereka hanya muncul dan bergabung dalam pertempuran, masing-masing sengit. Dengan partisipasi mereka, tekanan pada Raja Kera tiba-tiba berkurang, dan dia memamerkan kekuatannya dan mengalahkan Raja Elang Phoenix dengan gila. Kedua belah pihak membawa orang, dan mereka datang dari segala arah. Jumlahnya sangat besar, tidak kalah dengan pihak lain. Ada banyak Raja Suci dan Raja Kuasi Suci yang juga ikut berperang. Tidak ada yang bisa menjadi lampu hemat bahan bakar. Perang akan segera pecah, dan kehampaan dipenuhi dengan darah. Orang-orang terus bergegas, dan orang-orang terus berjatuhan. Pertempuran itu begitu brutal sehingga langit dan bumi hancur, dan Raja Suci tidak dapat menyelamatkan tubuhnya. Brengsek, Queen Yu dan Kaisar Kera kecil melolong, dan juga menyerbu ke dalam formasi musuh. Mereka tidak bisa mengalahkan sekelompok orang kuat, tapi mereka bisa mengalahkan para kuasi suci yang lemah. Charlie tidak tahu bagaimana. Tidak ingin Hani menonton, dia bergegas masuk dengan satu langkah. Seorang kuasi suci dari klan Yamata no Orochi dipotong-potong olehnya begitu dia bertemu dengannya. Tubuhnya langsung hancur, dan jiwanya bisa tidak luput dari kematian. Penindasan. Seorang suci dari klan Elang Bersayap 9 berteriak dengan marah, dan memindahkan tungku tembaga perak, dipenuhi dengan cahaya peri terang, terjalin dengan Taoisme, menari dengan kekuatan jiwa, dan kekuatannya luar biasa. Charlie mendengus dingin, memanggil kuali Dewa Kekacauan, dan menghancurkan tungku tembaga dengan satu pukulan. Orang suci Elang Bersayap 9 memuntahkan darah dan terbang. Tepat ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia dibunuh oleh pedang Feng Shen milik Charlie di tempat. Setelah membunuh pria itu, Charlie tiba-tiba melangkah maju, menebas dan menebas sepanjang jalan. Tidak ada seorang pun di level kuasi suci yang bisa memblokir pedangnya. Bahkan orang suci yang lebih tua tidak bisa menahan serangannya yang tak tertandingi. Dia fokus pada satu pihak, atau lebih tepatnya satu orang, yaitu Gagak Emas, dan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Kemanapun dia pergi, Charlie akan mengejarnya dengan pedang pembunuh yang berlumuran darah. Sesuatu terjadi secara tidak terduga sebelumnya, dan dia tidak dapat membunuh anak ini. Dia masih tidak mau terima. Sekarang terjadi peperangan, dan dia harus memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri. Melihat Charlie langsung membunuhnya, Pangeran Gagak Emas mengertakkan gigi, kecepatannya lebih cepat. Baru saja dia berlari secara diam-diam, tetapi sekarang dia berlari secara terbuka dan licik. Hei, Charlie diam-diam mengutuk dan mengusirnya. Dia benar-benar kehilangan kesabaran. Meskipun kekuatan bertarungnya lebih kuat dari Merak Emas juga merupakan karakter yang kejam. Jika dia berlari dengan seluruh kekuatannya, akan sulit untuk menangkapnya. Di hutan kuno yang luas, suara gemuruh mengguncang langit dan bumi sudah berwarna merah darah. Itu benar-benar pertempuran antara tentara dan jenderal, pertarungan sedang berlangsung, dan langit serta tanah dipenuhi dengan sosok. Formasinya cukup kuat,
tapi orang-orang terus bergabung. Mereka semua adalah ras besar di wilayah selatan. Mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka datang dan bergabung dalam pertempuran. Sulit untuk membedakan dari keluarga mana. Para pangeran dan putri yang datang untuk berpartisipasi dalam acara akbar bersembunyi jauh di pinggiran, menyaksikan huru-hara dengan desahan dan decak lidah. Pertemuan akbar semua ras ini benar-benar meriah. Banyak orang yang menggaruk-garuk kepala karena huru-hara yang disebabkan oleh seorang pria berdarah yang dilempar ke atas panggung. Menyelidiki akar permasalahannya, memang benar demikian. Sejak pria berdarah itu dilempar, situasinya menjadi tidak terkendali. Tubuh suci kuno menjadi gila, dan pangeran dari masing-masing klan bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Mereka maju satu demi satu dan dibunuh satu demi satu. Kemudian terjadi perkelahian besar. Pertemuan besar semua ras tiba-tiba berubah menjadi huru-hara di antara semua ras. Ada keluhan antar ras sejak zaman kuno, jadi mereka memanfaatkan huru-hara ini untuk memulai. Akan lebih baik untuk menangkapnya lebih awal daripada menangkapnya di lain waktu. Hutan kuno berguncang, kabut darah masih ada, sosok pejuang ada di mana-mana, dan jenderal pembunuh dari ras kuno terus berdatangan. Mereka semua dipimpin oleh guru suci dan kaisar klan, dengan niat membunuh yang luar biasa. Gerakan besar seperti itu mengguncang segala arah. Banyak biksu berkumpul dalam kelompok kecil menuju hutan liar. Ketika mereka melihat langit dan bumi yang berdarah, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Jika saya ingat dengan benar, hari ini adalah peristiwa besar pertemuan semua ras. Terlalu banyak orang tua yang terkejut, mengapa mereka masih melakukan ini? Ada pertempuran besar, melanjutkan keluhan dari ribuan tahun yang lalu. Terlebih lagi dari ribuan tahun yang lalu. Seseorang menghela nafas, perlombaan ini berpartisipasi dalam perang, setidaknya tidak kurang dari 3.000. Seseorang keluar, kata seseorang, mengarahkan pandangannya ke satu arah. Di sana, ada cahaya peri emas melesat melintasi langit dan keluar dari hutan kuno. Dia mengangkat matanya dan menatap dengan hati-hati, dan melihat bahwa itu adalah orang yang sepertinya sedang dikejar. Dia terluka parah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan tulang. Jika Anda melihat lebih dekat pada orang itu, Anda akan melihat bahwa dia adalah Pangeran Gagak Emas. Dia telah kehilangan bentuk manusianya. Dia berlumuran darah dan memiliki bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Lubang berdarah di dadanya adalah paling menakutkan. Apakah aku tidak salah lihat? Itu sebenarnya putra mahkota Gagak Emas. Semua orang yang melihatnya tercengang. Tubuh suci kuno yang sunyi, di tengah suara kejutan, seseorang berteriak dan melihat Charlie yang sedang mengejar Gagak Emas. Dia tidak perlu melihat penampilan Charlie, tetapi bisa mengenali garis keturunan hanya dengan nafasnya. Tubuh suci kuno masih hidup. Banyak orang menggaruk-garuk kepala dan tampak tidak dapat mempercayainya. Ini agak tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Dikatakan bahwa tubuh suci kuno terkubur di reruntuhan kuno. Kali ini, semua rumor itu salah. Tubuh suci kuno masih hidup, sedang mengejar dan membunuh Pangeran Gagak Emas. Tubuh suci masih hidup, saya tidak terkejut sama sekali. Seorang biksu tua mengelus janggutnya dengan sedih, orang itu memenangkan banyak nyawa. Dia tidak bisa dibunuh lagi dan lagi. Dia sudah terbiasa. Hari ini adalah pertemuan akbar semua ras. Bukankah seharusnya dia yang membuat pesta besar ini? Seseorang merenung, dan bagaimana dia bisa terlibat dengan Pangeran Gagak Emas? Sepertinya dia akan bertarung sampai mati. Ini benar-benar acara yang meriah. Desahannya tidak berkurang, melainkan pasang surut secara bertahap membentuk gelombang pasang. Apakah Anda akan mengacaukan sekte besar Xuan Huang satu persatu dengan membuat masalah seperti ini? Itu benar. Beberapa orang sudah mengangkat jari mereka dan menghitung waktu Charlie sejak dia datang ke Xuan Huang. Nanyak perbuatan yang telah dia perbuat, Laut Dewa Xuan Huang, pertemuan besar Yaoqi, kota kuno Dong Huang, reruntuhan kuno. Sekarang adalah pertemuan besar lainnya dari semua ras, dan semua orang yang hadir curiga bahwa perkelahian antar ras ada hubungannya dengan anak ini. Dimanapun dia berada, akan selalu ada sesuatu yang terjadi, dan itu akan selalu menjadi masalah besar. Akan selalu ada sekelompok orang yang berkumpul dan menjadi cacat. Orang ini secara bertahap mendapatkan popularitas dan menjadi terkenal di Xuan Huang. Banyak sekte dan klan besar di Xuan Huang yang memang terprovokasi olehnya. Saat ini, sebagian besar dari mereka telah mengeluarkan perintah kematian dan ingin bergabung dari seluruh Xuan Huang untuk memburunya. Itu tidak akan berakhir sampai dia mati. Rekan-rekan Tao, tolong selamatkan aku secepatnya. Diskusi itu seperti gelombang pasang, tetapi tertahan oleh teriakan Pangeran Merak Emas.
Pria itu sedang diburu dengan menyedihkan dan mencari bantuan dari segala arah. Mendengar perkataannya, kebanyakan orang mengerutkan bibir. Nada suara putra mahkota gagak emas bukanlah permohonan, melainkan isyarat perintah, yang membuat semua orang merasa tidak bahagia. Ini hanya salah satu alasannya, faktor penting lainnya adalah klan gagak emas. Klan gagak emas adalah klan besar di wilayah selatan, dengan latar belakang yang mendalam. Mereka biasanya melakukan hal-hal terlalu liar dan menindas semua orang di sekitar mereka. Untunglah tidak ada seorang pun di sini yang menambahkan penghinaan terhadap luka. Anda masih ingin kami menyelamatkan Anda, namun masih ada beberapa biksu yang mengaku sakti dan bersikeras untuk membunuh pamer. Itu adalah lelaki tua berjubah ungu, orang suci tua yang kuat. Dia telah mencapai hambatan Raja Kuasi Suci, melonjak, dan menempatkan dirinya di antara Charlie dan Merak Emas. Berikan aku mie tipis, selamatkan nyawa Pangeran Gagak Emas dianggap berjasa akta. Wajahmu tidak berharga, Charlie berkata dengan ringan, dan kecepatan pengejarannya tidak melambat sama sekali. Aku sudah memberitahumu baik-baik saja tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu sepertinya memaksaku untuk mengambil tindakan. Dimarahi oleh Charlie di depan wajahnya, lelaki tua berjubah ungu itu menjadi marah. Dia meremas segel dari langit gelap dengan tangannya dan menamparkan Charlie dengan telapak tangan dari udara. Charlie terdiam dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya untuk memecahkan segel langit hitam, menyebabkan lelaki tua berjubah ungu itu terbang. Ekspresi pria itu berubah. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia benar-benar meremehkan kekuatan bertarung Charlie. Dia, seorang suci tua, benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Untungnya, dia masih memiliki beberapa keterampilan, jika tidak dia akan dipotong hidup-hidup. Charlie mengayunkan pedangnya lagi, lebih mendominasi dari yang sebelumnya, dengan kekuatan yang menghancurkan dan pukulan yang menentukan. Dalam sekejap, lelaki tua berjubah ungu itu terbelah dua oleh pedang. Hanya jiwa yang lolos dari tubuhnya, dan berteriak sambil melarikan diri, aku tidak peduli tentang ini, biarkan aku hidup. Kata-katanya menimbulkan banyak kemarahan. Tapi itu adalah tombak perang, yang memakukannya ke langit. Melihat pemandangan ini, orang-orang tua yang masih ingin keluar untuk menjadi perantara, semuanya mundur. Charlie terlalu natural, tegas dalam membunuh, dan sangat kejam. Jika dia keluar dengan gegabah, kemungkinan besar dia akan dipenggal. Melihat orang suci tua berjubah ungu yang dipaku ke langit, dia benar-benar sengsara. Di saat-saat terakhir jiwanya padam, ia mengerti apa yang dimaksud dengan penyesalan. Ia ingin menonton pertunjukan itu, namun ia ingin pamer, dan ingin memprovokasi tubuh suci kuno, sehingga ia berakhir mati. Di depan, terdengar suara gemuruh lagi, Charlie, yang memenggal kepala lelaki tua berjubah ungu itu, kembali menyusul putra mahkota gagak emas. Orang-orang dari segala arah bergerak dan mengejarnya. Itu adalah pertunjukan yang luar biasa sehingga mereka tidak dapat melewatkannya. Mereka yang menganggur paling suka ikut bersenang-senang. Seluruh tempat tertutup kegelapan. Ketika penonton teater tiba, sebuah gunung telah runtuh, puing-puing beterbangan, tubuh Pangeran Gagak Emas meledak, separuh kepalanya hancur, dan otaknya tumpah. Penampilannya sangat menakutkan. Tapi pria itu tidak berbalik untuk melawan, dia bangkit dan lari. Putra mahkota gagak emas yang agung dan perkasa tidak memiliki martabat sama sekali. Apa yang disebut keagungannya telah lama menghilang. Charlie terus mengejarnya, begitu dia menyusul, dia hanya akan menggunakan gerakan besar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Putra mahkota gagak emas berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, namun dia bukanlah seorang penentang biasa. Bahkan Charlie pun sudah kehilangan kesabaran. Klan gagak emas kuno memang bukanlah sesuatu yang bisa ditekan. Sangat sulit untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Mereka saling kejar-kejaran, saling membunuh, menimbulkan suara-suara keras, disertai suara gemuruh sepanjang jalan, menghadapi tanah longsor, dan banjir. Bahkan kota-kota kuno yang mereka lewati pun tidak utuh sehingga menyebabkan makian terdengar silih berganti. Seiring dengan bencana berdarah di sepanjang jalan, Pangeran Gagak Emas melarikan diri, memohon bantuan dan terjebak sepanjang jalan. Setiap kali seseorang meminta bantuan, selalu ada satu atau dua orang buta yang keluar, semuanya berusaha pamer, yang satu menjadi lebih sombong dari yang lain, dan setelah selesai, mereka membentuk kelompok dan dihancurkan oleh Charlie. Charlie berjuang habis-habisan dan memberitahu dunia dengan tindakan praktis bahwa jika Anda tidak memiliki kekuatan, jangan keluar dan pamer. Jika Anda tidak memiliki berlian, jangan begitu saja menerima pekerjaan porselen. Akibatnya,
Pangeran Gagak Emas yang sombong sepertinya telah menjadi bintang jahat. Siapapun yang melihatnya akan bersembunyi jauh. Tidak ada yang berani mencari kegembiraan dari permintaan bantuannya. Putra mahkota Gagak Emas memuntahkan darah. Tidak tahu apakah dia marah atau terluka. Dia adalah putra mahkota suku Gagak Emas, dan dia yang paling mulia. Dia belum pernah diburu seperti ini, dan belum pernah sangat dibenci seperti ini. Saat dia marah, dia menamparkan dirinya sendiri lagi di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak mengikutinya dari hutan liar sebelumnya. Dia seharusnya melarikan diri dari tempat itu, sehingga dia tidak akan diburu oleh Charlie di seluruh dunia. Di depan, ada gunung lain. Dia membakar energinya, meningkatkan kecepatannya, dan melangkah ke dalamnya. Charlie tiba tak lama kemudian, membawa pedang Cixiao yang berlumuran darah. Dia sudah tidak bisa menghitung lagi orang-orang yang mati di bawah pedang pembunuh di sepanjang jalan. Orang-orang itu tidak pantas mati, tetapi mereka sendiri yang memilih untuk berjalan ke gerbang neraka. Keduanya masuk tanpa urutan tertentu, dan dalam sekejap, mereka melihat gunung yang menjulang tinggi runtuh. Puing-puing beterbangan lagi, dan Pangeran Gagak Emas melarikan diri karena malu. Tidak berani bertarung, dia naik ke langit untuk melarikan diri. Mata emasnya merah dan aumannya keras, kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati. Hari ini, kamu sendiri yang menanggung semuanya. Charlie mendengus dingin, dan menebaskan pedang pemusnahan. Merak emas tiba-tiba berbalik dan mengulurkan perisai emas di depannya, yang setara dengan senjata suci. Charlie menghancurkan segalanya dengan pedangnya, dan perisai itu seperti kertas putih, yang mudah dipotong. Gagak Emas juga terluka, dan terbang ratusan kaki. Berkat perisai itu, jika tidak maka ia akan dipotong hidup-hidup. Cederanya terlalu serius, dan ketahanannya yang sombong juga menjadi bumerang. Noda darah di dadanya diwarnai dengan niat membunuh dari pedang Charlie, dan energinya lenyap, membuat lukanya tampak sembuh lebih lambat. Orang ini ulet, mengeluarkan kabut peri, menggulung kuali penekan iblis, dan ingin memurnikan Charlie. Kuali penekan iblis ini juga seperti altar kunpeng, memiliki roh dan menghangatkan tubuh sepanjang tahun. Senjata sakti jenis ini paling menakutkan, namun hanya diperuntukkan bagi biksu biasa. Charlie bukan biksu biasa. Tidak hanya dia luar biasa, dia juga galak. Meskipun dia ditelan oleh kuali penekan iblis, itu tidak bisa menyegelnya. Apa yang disebut kuali harta karun tidak bisa menghalangi kekuatannya. Saat itu pecah, dia melihat langit dan bumi gelap, dan ada matahari yang terik di langit, yaitu matahari Gagak Emas. Dia menggunakan gerakan ini lagi, dan ketika dia melihat matahari Gagak Emas, dia menjadi marah, dan segera memanggil api abadi dan guntur surgawi, busur api ilahi dan panah guntur, dan menembakkan matahari dengan panah nirwana. Pangeran Gagak Emas terluka, tubuh dewanya terbelah, darah muncrat, dia terhuyung dan hampir jatuh. Charlie menyerang dengan seluruh kekuatannya, memenggal kepala Merak Emas dengan satu pedang, dan menghajar tubuhnya hingga menjadi bubur dengan satu telapak tangan. Gagak Emas meraung, jiwa melarikan diri, dan kekuatan jiwa menyala seperti sinar cahaya ilahi di langit. Tapi bagaimana bisa Charlie membiarkannya pergi? Kecepatannya bahkan lebih buruk. Dia telah mengembangkan kekuatan magis pemusnahan dan selalu siap untuk membunuh Gagak Emas. Dia akhirnya memaksa jiwanya keluar, dan dia tidak bisa melepaskannya. Namun, setelah dia tidak bisa mengejar hingga 1000 kaki, dia tiba-tiba membeku, berbalik dan lari. Namun di belakangnya terdengar suara menderu, awan bergulung, seolah ribuan tentara dan kuda berlari kencang. Cahaya keemasan yang terpantul di langit bersinar. Ketika saya melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa itu adalah klan burung Gagak Emas. Orang-orang kuat dari klan Gagak Emas datang untuk membunuh, dan formasinya sangat besar, termasuk Raja Suci dan Raja Suci Agung. Mereka awalnya ingin pergi ke hutan liar, tetapi mereka mendengar bahwa pangeran klan Gagak Emas sedang diburu, jadi mereka langsung pergi ke sini. Charlie melihat pria kuat dari klan Gagak Emas dari kejauhan, jadi dia berbalik dan lari. Dibandingkan dengan dia, pangeran Gagak Emas begitu heboh hingga hampir mati, rasanya ingin menangis, dia bertarung hampir sampai mati, dikejar hingga hampir gila, dan akhirnya berhasil menggendongnya hingga subuh. Yah, jangan lupa sholat subuh ya. Pangeran, jangan takut. Seorang Raja Suci Agung klan Gagak Emas datang lebih dulu dan melindungi Pangeran Gagak Emas. Bunuh dia untukku. Merak Emas meraung, mengabaikan luka-lukanya, menunjuk dengan jari gemetar ke arah pelarian Charlie, dengan wajah garang, meraung histeris, tangkap dia hidup atau mati untukku. Kejar.
9 Raja Suci Agung Merak Emas semuanya keluar dan mengejar melintasi langit, diikuti oleh Raja Suci dan Raja Kuasi Suci. Formasinya begitu besar sehingga langit bergejolak dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Sialan. Charlie diam-diam mengutuk, giginya gatal karena kebencian. Hanya sedikit lagi, tapi Pangeran Gagak Emas benar-benar pria yang sangat beruntung di dunia, dan dia berada dalam bahaya 2 kali sebelum dan sesudahnya. Sambil mengutuk, dia melangkah ke pegunungan, tetapi sebelum dia bisa menarik napas, dia keluar dengan panik, berguling dan merangkak, tanpa jejak tubuh suci, dan postur tubuhnya benar-benar mendominasi. Tidak mengherankan jika dia seperti ini, karena ada orang-orang kuat yang datang dari depan, bukan dari suku Gagak Emas, tetapi dari suku Kunpeng. Pemimpinnya adalah 9 ahli tingkat Raja Suci Agung, dan formasi mereka bahkan lebih besar dari suku Gagak Emas. Bunuh dia untukku, dan tangkap dia hidup-hidup. Kunpeng ada di antara mereka, mengaum dengan ganas, mata emasnya ditutupi dengan mata merah, berubah menjadi mata berdarah, ekspresinya ganas dan bengkok, seperti setan. Kejar. Raja Suci Agung dari klan Kunpeng mendengus dingin, dan dia tidak akan pernah membiarkan Charlie pergi. Klan Kunpeng ada, dan mereka menderita penghinaan besar saat berkumpulnya semua klan. Kaisar Kunpeng sangat marah dan bersumpah untuk membunuh tubuh suci kuno. Omong kosong. Charlie mengutuk, darahnya mendidih di perutnya, dan dia ingin memuntahkan darah. Kali ini, dialah yang melarikan diri, energi dan darahnya menyala, dan dia secepat cahaya yang mengejutkan, tidak berani berhenti sama sekali. Suku Merak Emas dan suku Kunpeng berada di timur dan barat, apapun urutannya, dan formasi mereka semuanya sangat besar. Para biksu dari segala arah melihatnya sambil menghela nafas. Ini sungguh mengharukan. Baru saja mereka mengejar Gagak Emas dengan sangat arogan, tapi sekarang merekalah yang diburu, dan barisan pengejarnya sangat banyak. Semakin banyak penonton teater datang dari segala arah. Sebelum mereka bisa berdiri teguh, mereka dihancurkan berkeping-keping oleh Charlie. Saat mereka menstabilkan diri, mereka dihantam lagi oleh orang-orang suci dari 2 ras. Langit dan bumi kembali bergemuruh, gunung-gunung runtuh, sungai-sungai terbalik, dan kemanapun mereka melewatinya, itu hancur. Ini juga berkat pelarian awal Charlie dan bebannya yang sangat berat. Setiap kali dia akan ditangkap, dia nyaris tidak bisa dibunuh, tapi meski begitu, dia sangat malu. Setelah mengejarnya sampai ke utara, dia malah terpaksa kembali ke hutan liar. Ketika dia kembali, terlepas dari tekadnya, dia tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat pemandangan hutan kuno saat ini. Dimanapun dia melihatnya, ada darah, dan seluruh dunia berlumuran darah. Perkelahian itu sangat brutal, dengan darah mengalir seperti hujan. Banyak orang telah berubah menjadi wujud aslinya. Masing-masing lebih besar dari yang lain, dan yang satu terbang lebih tinggi dari yang lain. Mereka bertarung dengan liar, primitif dan biadab, elang yang bersayap emas yang menutupi langit terbunuh. Kedua sayapnya patah, kepala banteng kuno, yang sebesar gunung, serigala perang kuno yang mengangkat langit, tulang dan dagingnya dipotong, dan tubuhnya diinjak-injak berkeping-keping. Puluhan ribu ras telah berselisih dan berselisih sejak zaman dahulu. Pertarungan antar generasi muda akhirnya menjadi pemicunya, memberikan mereka alasan yang baik untuk memulai perang dan melanjutkan peperangan nenek moyang mereka. Ini benar-benar seperti pertarungan antara dewa dan iblis, banyak dewa yang hidup akan bertarung hingga langit runtuh dan bumi hancur. Untuk sesaat, Charlie melambat sedikit dan dikejar oleh 2 orang Raja Suci Agung Merak Emas dan Kunpeng. Keduanya mengangkat tangan dan menembus langit dengan jari cahaya ilahi, yang begitu kuat hingga bisa dikatakan menjadi kekuatan yang menghancurkan. Dalam kilatan petir, Charlie memanggil kuali dan mengubahnya menjadi pedang ilahi, mengepalkan tangannya untuk memblokir. Jari-jari kedua Raja Suci Agung itu sangat cepat, memukul pedang ilahi tanpa urutan tertentu, menyebabkan percikan api beterbangan. Charlie segera memuntahkan darah, tubuh sucinya terbelah karena keterkejutan, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Darah sucinya terciprat kemana-mana, bahkan langit pun runtuh. Ada juga beberapa orang sial yang berjuang keras, namun mereka dihancurkan berkeping-keping olehnya dengan cara yang membingungkan. Ketika dia mendarat, dia sudah berlumuran darah, dan darah serta tulang tubuh sucinya terlihat. Itu adalah pukulan dari 2 orang Raja Suci Agung. Merupakan keajaiban bahwa dia tidak terbunuh di tempat, yang mana sudah cukup untuk menonjol dari keramaian. Binatang jahat harus dihukum. Orang-orang kuat dari klan Gagak Emas dan Kunpeng bergabung untuk membunuh, menguasai langit dan bumi, dan sosok gelap memenuhi langit ke segala arah, mengelilingi Charlie yang sendirian di tengah. Ini tahun yang buruk,
Charlie gemetar dan terhuyung berdiri, dengan darah mengucur dari mulutnya. Bunuh, bunuh, bunuh! Merak Emas dan Kunpeng juga tiba. Pangeran dari kedua klan memiliki mata yang lebih merah dari yang lain, wajah mereka lebih garang, dan ekspresi mereka lebih seram dan penuh kebencian dari yang lain. Apa yang sedang mereka lakukan? Huru-hara dari semua ras berhenti sejenak, dan semua orang melihat ke sini. Hanya karena pertarungan antara klan Kunpeng dan Gagak Emas terlalu besar, sebenarnya tidak masalah jika itu lebih besar. Tapi setelah mereka masuk, mereka tidak ikut serta dalam huru-hara. Sebaliknya, langit dan tanah mengelilingi seorang suci junior. Itu adalah Charlie, Queen Yu, Kaisar Kera Kecil dan Scarlet yang melihat tempat ini dari jarak jauh. Ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat serius. Charlie pergi mengejar Gagak Emas, tetapi Charlie sebenarnya memprovokasi begitu banyak orang kuat. Ayah! Dengan tergesa-gesa, semua orang memandang Kaisar Kera dan Kaisar Queen Yu. Jaraknya terlalu jauh. Bahkan jika kita ingin menyelamatkannya, itu akan terlambat. Beberapa kaisar menggelengkan kepala. Saya khawatir Charlie terbunuh seketika sebelum mereka bisa pergi, dan bantuan tidak akan datang tepat waktu. Saya ingin mengatasi malapetaka surgawi, jadi cepat pergi. Charlie mengirim pesan kepada Kaisar Kera dan Kaisar Queen Yu. Dia hanya bisa mengandalkan kesengsaraan surgawi untuk menyelesaikan situasi kematian saat ini, dan tidak ingin sekutunya menjadi tersambar petir bersama-sama. Kesengsaraan surgawi. Mendengar ini, Raja Kera dan yang lainnya berbalik dan melarikan diri tanpa memikirkannya. Bencana surgawi tubuh suci kuno bukanlah lelucon, dan bahkan hati mereka gemetar. Charlie, kamu akhirnya punya hari kematianmu. Ketika Kaisar Kera dan yang lainnya melarikan diri, Pangeran Kunpeng dan Pangeran Merak Emas kembali meraung seperti orang gila, mengertakkan gigi dan tertawa dengan ganas, tidak bermoral. Bisakah Anda mengizinkan saya mengucapkan beberapa kata terakhir? Charlie melirik Raja Kera dan lainnya yang telah melarikan diri jauh, dan kemudian memandang Gagak Emas dan Kunpeng dengan penuh minat. Anda pasti mengasihani saya. Berlututlah dan mohon padaku. Kunpeng dan Pangeran Gagak Emas sama-sama tersenyum galak, memperlihatkan gigi putih mereka. Kita tidak punya permusuhan. Charlie mengangkat telinganya. Mengapa repot-repot mengejarku? Tidak ada permusuhan. Kunpeng dan Merak Emas mengertakkan gigi. Permusuhan yang telah kita tunggu-tunggu tidak akan pernah berakhir. Oh tidak, sebelum Charlie selesai berbicara, dia menghela nafas ringan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat wajahnya, melihat ke dalam kehampaan yang berkabut, dan berpura-pura heran, kenapa hari ini menjadi gelap. Dia tidak perlu mengatakan apapun, semua orang juga melihat ke atas, karena langit benar-benar gelap dan hitam. Tetapi saya melihat ketiadaan yang sangat halus, kabut yang tidak berangin, dan untaian, dan untaian, terus-menerus terjalin dan terjerat, melebur menjadi awan gelap yang lebat, dengan guntur dan kilat yang terkoyak, muncul satu demi satu. Langit dan bumi tertutup awan gelap, dan seketika menjadi gelap. Guntur kuno seolah terdengar dari zaman yang jauh, melewati perubahan zaman kuno, dengan keagungan yang membuat tidak ada jiwa di dunia yang menolak. Ini bencana surgawi. Raja Suci Agung dari suku Gagak Emas tiba-tiba berteriak dengan marah, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Bencana siapa itu? Kamu sudah makan cukup banyak untuk menahan diri. Ada kutukan keras di mana-mana, membentuk gelombang ombak. Tempat macam apa ini? Saya tidak tahu berapa banyak orang di sini, tetapi mereka menempatkan bencana sialan itu di sini. Dialah yang mengatasi kesengsaraan surgawi, tubuh suci kunolah yang mengatasi kesengsaraan surgawi, seorang raja suci tua dari klan Yamata no Orochi berteriak kaget. Dia terus menatap Charlie, seolah dia mencium sesuatu, dan dia sangat yakin bahwa itu adalah kesengsaraan surgawi milik Charlie. Kata-katanya membuat semua orang tiba-tiba melihat ke arah Charlie yang ada di sampingnya. Charlie telah pergi, atau dengan kata lain, ketika semua orang melihat ke langit, langit dan bumi diam-diam telah bergerak. Omong kosong sebelumnya dengan Kunpeng dan Merak Emas sebenarnya untuk menunda waktu. Pertama, mereka ingin Kaisar Kera dan yang lainnya melarikan diri. Kedua, dia diam-diam mencabut larangan kesengsaraan surgawi. Dan ketiga, mereka ingin pihak lain melonggarkan kewaspadaan mereka. Adapun yang keempat tentu saja membingungkan masyarakat, entah siapa yang mengalami bencana itu. Hanya dalam 2 atau 3 detik, orang ini bertukar tempat dengan lebih dari selusin orang dan melarikan diri dari pengepungan. Dia ingin dibunuh oleh banyak Raja Suci sebelum bencana terjadi. Raja Suci Agung Gagak Emas sangat marah, dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, meraih Charlie, mencoba menghancurkannya. Namun, sebelum dia bisa menangkap Charlie,
Guntur Surgawi langsung menghancurkan telapak tangannya. Kesengsaraan surgawi turun, satu demi satu, seperti air terjun perak yang mengalir turun, semuanya mengarah ke satu orang dan menyerang langsung ke bawah. Setiap orang di dunia ini berada dalam lingkup kesengsaraan surgawi, dan mereka semua secara pasif meresponsnya. Guntur kesengsaraan surgawi, serangan sembarangan guntur surgau, semua orang yang hadir, apakah mereka Raja Suci Agung atau Raja Suci, apakah mereka kultivator pria atau kultivator wanita, semuanya tersambar petir. Pemandangannya agak menyedihkan, terlalu banyak orang dengan latar belakang lemah yang dimusnahkan oleh sambaran petir. Bahkan banyak Raja Suci Agung yang tidak selamat. Malapetaka surgawi masih sangat adil. Mereka yang berada di tingkat kuasi suci akan memiliki guntur di tingkat kuasi suci. Jika mereka berada di tingkat Raja Suci yang agung, maka saya akan memberikan kamu petir di tingkat Raja Suci Agung. Di antara mereka, yang patut disebutkan adalah Pangeran Gagak Emas. Dia masih dalam kondisi roh, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia disambar petir di kepala dan wajahnya, hampir membuat jiwanya pingsan. Mundur dengan cepat, Raja Suci Agung Gagak Emas berteriak dengan keras, memasukkan Pangeran Gagak Emas ke dalam senjata ajaib, dan melarikan diri dengan cepat. Tanpa peringatannya, orang-orang dari seluruh dunia akan melarikan diri demi nyawa mereka. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Charlie selamat dari kesengsaraan surgawi, mereka tahu bahwa kesengsaraan surgawi tubuh suci kuno mendominasi, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan dipotong menjadi abu. Charlie juga bergerak, memainkan semangatnya yang tidak tahu malu, bergabung di manapun ada lebih banyak orang. Kesengsaraan surgawi juga bergerak dengan gerakannya, kemanapun Charlie pergi, ia mengikutinya, menebas seluruhnya. Jeritan terdengar, melengking dan menakutkan, dan banyak orang dicincang, tubuh dan jiwa mereka hancur. Charlie secara khusus merawat suku Gagak Emas dan Kunpeng. Kedua suku yang hadir sangat menderita. Para kuasi suci dibacok sampai mati satu demi satu, dan para Raja Suci Agung serta Raja Suci dibacok dan terbang kemana-mana. Bajingan, Raja Suci Agung Kunpeng, sangat marah dan datang dengan jari cahaya ilahi. Dia ingin membunuh Charlie dengan satu pukulan. Selama Charlie mati, bencana akan hilang, dan kemudian mereka akan bisa melarikan diri. Tapi dia masih meremehkan Charlie. Sebelum cahaya jari bisa mengenainya, dia menggerakkan langit dan mengubah bumi, berpindah tempat dengan kuasi suci dari suku Kunpeng, dan lolos dari serangan kuat Raja Suci Agung. Namun, kuasi suci dari suku Kunpeng yang dia pindahkan berada dalam situasi yang menyedihkan, menembus laut ilahi dengan jari cahaya ilahi, dan jiwanya padam. Pembunuhan yang sebenarnya diselamatkan, dan jeritan dihilangkan. Setelah melihat ini, Raja Suci Agung Kunpeng segera mengaktifkan metode terlarang, langsung menyegel ruang, membubarkan pergerakan langit dan bumi. Namun, begitu ruang itu dilarang, Raja Suci Agung Kunpeng disambar petir dan terbang menjauh. Metode terlarang yang dia tetapkan juga dihancurkan oleh guntur surgawi. Charlie masih bisa menggerakkan langit dan mengubah bumi. Dengan bantuan guntur surgawi, tidak ada yang bisa menyegel dunia ini. Dengan kata lain, Charlie bisa menggunakan gerakan langit dan bumi dengan tidak hati-hati, tapi premisnya adalah dia bisa menggerakkan lawan. Dia bertingkah genit saat berpindah-pindah, dia masih mengincar klan Kunpeng, dan dia masih bergerak ke tempat dengan lebih banyak orang. Klan Kunpeng mengalami bencana besar dan menderita banyak korban jiwa, termasuk banyak orang di tingkat Raja Kuasi Suci dan Raja Suci. Raja Suci Agung dari suku Kunpeng ingin membunuh Charlie, tetapi setiap kali dia mencoba membunuhnya, Charlie menggunakan memindahkan langit dan bumi untuk menghindarinya. Tidak hanya dia melarikan diri, tetapi dia juga menggantikan dirinya dengan anggota suku Kunpeng lainnya untuk mati. Suku Kunpeng memuntahkan darah karena marah. Jelas mereka bisa membunuh Charlie dengan mengangkat tangan, tapi Charlie memiliki guntur surgawi yang mendukungnya, dan dia tidak bisa membunuhnya meskipun dia bisa. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, maka sembunyilah, inilah yang dilakukan klan Kunpeng. Tapi mereka masih meremehkan ketekunan Charlie. Dia benar-benar seperti plester kulit anjing yang tidak tahu malu. Mereka berlari cepat dan orang ini mengejarnya lebih cepat lagi. Mereka bahkan tidak perlu mengambil tindakan, ikuti saja dia. Dengan guntur kesengsaraan surgawi yang mendominasi, klan Kunpeng tidak berani berbalik dan berjuang keras, tetapi hanya lari demi nyawa mereka. Bunuh. Pangeran Kunpeng meraung seperti anjing gila. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Charlie telah menipunya. Yang disebut memohon ampun dan pengakuan kata-kata terakhirnya hanyalah kedok, hanya untuk mengarahkan mereka semua ke pertunjukan besar. Dia ingin bergegas dan membunuh Charlie,
tapi dia dihentikan oleh Raja Suci Agung Kunpeng. Pada saat ini, kamu harus berhenti membuat masalah. Jika kamu membunuhnya seperti ini, jangan pernah berpikir untuk kembali. Charlie juga akan menimbulkan masalah. Kunpeng memarahinya, jadi dia terus mengejar klan Kunpeng. Raja Suci Agung Kunpeng sangat marah sehingga dia langsung menutup mulut Pangeran Kunpeng untuk mencegah dia memprovokasi Charlie dengan kata-katanya. Orang itu adalah orang yang tidak tahu malu, dan jika dia memarahinya lagi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Charlie juga keras kepala, pandangannya tertuju pada klan Kunpeng, dia mengejar mereka dengan sekuat tenaga, dan ingin memukul mereka sampai mati. Namun, dia adil. Setelah menyelesaikan Kunpeng, dia mengalihkan perhatiannya ke klan Gagak Emas, klan Elang Ilahi Bersayap 9, klan Yamata Orochi, dan klan Elang Phoenix Kuno, yang semuanya harus dia rawat. Alhasil, pemandangan di dunia itu sedikit mengejutkan. Ratusan ribu biksu dikejar olehnya sendirian, termasuk banyak Raja Suci Agung, Raja Suci, dan Raja Kuasi Suci. Kaisar Kera dan Kaisar Kuiniu yang berada di pinggiran menyeringai dan menamparkan bibir mereka saat mereka menonton. Mereka telah mempraktikkan Taoisme selama 2000 tahun dan belum pernah melihat pemandangan tanpa hukum atau orang yang melanggar hukum seperti itu. Kesengsaraan surgawi dari tubuh suci kuno, sebagai hasilnya, Charlie sangat mendominasi, tetapi dia tidak tahu malu. Saudara ketujuh tua, hancurkan mereka, potong mereka sampai mati. Melihat Charlie memamerkan kekuatannya, Raja Kera kecil dan yang lainnya melompat-lompat seolah-olah mereka baru saja memakan kotoran anjing, masing-masing melolong lebih keras dari yang lain. Suku Kunpeng, kamu di sini hari ini, guru suci keluarga Merak mendengus dingin, matanya dipenuhi cahaya dingin. Dia sudah mendengar tentang putri tertua Merak, dan dia tidak bisa menahan niat membunuh terhadap Kunpeng. Ternyata seorang bocah tua keluarga Merak memiliki penglihatan yang sangat buruk dalam memilih menantu laki-laki. Kaisar Kera melirik ke arah guru suci keluarga Merak, kali ini saatnya untuk melihat wajah asli Kunpeng dengan jelas. Ini saatnya untuk melihat wajah asli Kunpeng dengan jelas. Hanya penglihatan lamaku yang redup. Guru suci keluarga Merak menarik napas dalam-dalam dan memandang putri tertua Merak di sampingnya. Dia masih sedikit gila, mengoceh, menangis dan tertawa. Lagi pula dia tidak bisa kembali ke klan Kunpeng, jadi dia bisa menikah denganku. Kaisar Kera kecil menggosok cakarnya yang berbulu, memperlihatkan dua baris gigi putih, dan senyumannya tidak biasa. Jangan bicara omong kosong, kata guru suci keluarga Merak, dan wajah lamanya berubah menjadi hitam seperti minuman bersoda. Menjadi suami putri tertua Merak, ayah mertua, aku berjanji, aku akan mendirikan tenda kecilku untuknya setiap hari. Keluar, Tuan Suci keluarga Merak menamparkan Kaisar Kera kecil itu, lalu melirik ke arah Kaisar Kera dengan wajah yang gelap, anakmu, dia benar-benar lebih baik dari tuannya. Kaisar Kera terbatuk-batuk dan melihat langsung tidak jauh. Meskipun putranya dipukuli, dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Kaisar Kera kecil itu sangat tidak tahu malu, dan dia sangat tidak tahu malu. Dia juga sama seperti anaknya pada saat masih muda. Dalam ledakan miliaran guntur, hutan kuno benar-benar hancur menjadi reruntuhan. Apa yang disebut pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dipotong-potong dan dibakar dengan api, banyak di antaranya telah menjadi pohon hangus dan tidak ada rumput yang bisa tumbuh. Melihat orang-orang dari 10.000 klan, kecuali Raja Kera dan orang lain yang melarikan diri sebelumnya, mereka semua berada dalam kondisi yang menyedihkan. Aroma barbeque memenuhi seluruh dunia. Jiwa burung besar berkepala 9 dipotong, dan semuanya dipotong menjadi ayam panggang. Saya harus mengatakan, rasanya tidak terlalu enak. Tidak hanya burung berkepala 9, tetapi juga banyak ras, semuanya binatang, dipotong menjadi bentuk aslinya. Kaisar Kera dan yang lainnya hampir bergegas mendekat dan memakan daging panggang sebagai makanan pembuka. Banyak biksu dari segala arah berkumpul, dan hutan besar dikelilingi oleh kegelapan. Ada desahan dan guncangan terus-menerus, tubuh suci kuno terlalu melanggar hukum. Gerakan ini bahkan lebih besar. Banyak orang yang tidak bisa menahan senyumnya, ada begitu banyak ras dan ratusan ribu biksu. Yang terlemah adalah kuasi suci, tapi mereka dikalahkan menjadi ayam panggang. Melihat tubuh suci kuno telah mengalahkan klan besar di wilayah selatan, aku tidak khawatir. Orang-orang tua itu masing-masing mengelus janggut mereka dan berbicara dengan ekspresi serius di wajah mereka. Tidak masalah berpura-pura. Aku bertanya, apakah suku Kunpeng dan Gagak Emas sedang berlari ke arah kita? Kamu sudah tahu, kenapa kamu bertanya? Teriak seseorang. Entah mereka berpura-pura atau menggoda,
mereka semua berbalik dan lari pada saat bersamaan, hanya karena suku Kunpeng dan Gagak Emas berlari ke arah mereka. Mereka tidak takut pada kedua suku ini, tetapi mereka takut pada Charlie di belakang kedua suku tersebut. Orang itu tidak datang ke sini sendirian, dia datang dengan lautan guntur surgawi di kepalanya, berlari dengan liar dan menebas sepanjang jalan. Pemandangannya kembali mengerikan. Ada begitu banyak ras dan begitu banyak orang kuat, tetapi tidak ada yang berani berbalik dan bertarung. Tidak peduli mereka orang suci atau kuasi suci, mereka semua berlari lebih cepat dari kelinci. Lari, teruslah berlari. Selain raungan dan guntur di dunia, ada kutukan yang mendominasi dari rekan-rekan Charlie. Mereka berlari ke seluruh langit dan tanah melawan guntur, dan mereka bergegas ke tempat yang lebih banyak lagi. Merak tua, aku harus mengatakan bahwa penglihatanmu kali ini cukup bagus. Raja Kera menyentuh dagunya dan melirik guru suci Merak sambil menghela nafas. Pemuda ini lebih mengesankan daripada Kunpeng. Aku lebih menghargai karakter. Raja suci Merak tersenyum tipis, dan tidak lupa melirik ke arah Scarlet. Pasti putri kecilnya memiliki selera yang bagus. Charlie, tubuh suci kuno, memang jauh lebih kuat dari Pangeran Kunpeng. Entah itu kekuatan tempur atau keberanian, mereka semua benar-benar hancur di depan Charlie. Scarlet tersenyum ringan. Dia tidak akan pernah menceritakan apapun tentang Raja Dewa. Cerita itu terlalu panjang dan terlalu panjang. Dialah yang dia cintai, bukan Charlie. Tidak peduli di kehidupan masa lalunya atau kehidupan ini, itu tidak pernah berubah. Saudara ketujuh tua tidak akan dibacok sampai mati, kan? Raja Abadi Bangau terbatuk kering, kesengsaraan guntur itu terlalu kuat. Dia bisa menahannya. Scarlet menarik napas dalam-dalam, tapi masih ada kekhawatiran dalam matanya yang cantik. Jika dia dibacok sampai mati, aku, si beruang tua, pasti akan menikahimu. Jangan membuat masalah, jika kamu ingin melakukannya, aku, si sapi tua, akan menikahimu. Begitu dia selesai berbicara, Queen Yu dan beruang bela diri bumi terbang keluar, tetapi mereka diusir satu persatu oleh guru suci. Bahkan ikan neraka utara, Raja Trenggiling, dan Raja Bangau Abadi pun tidak luput. Yang paling sial adalah Kaisar Kera kecil. Dia dibuang lebih awal dan baru saja kembali, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dipukul oleh telapak tangan guru suci Merak dan terbang jauh. Setelah semuanya selesai, guru suci Merak berbalik lagi dan menatap Kaisar Kera, Kaisar Queen Yu dan yang lainnya satu persatu dengan wajah gelap. Mereka melahirkan sarang bajingan ini. Apakah mereka dengan tulus menimbulkan masalah bagiku? Kaisar Kera, Kaisar Queen Yu, dan yang lainnya tampak tidak setuju. Semua orang menggelengkan kepala dengan cara yang sangat canggung. Siapa yang memberi seorang putri yang sangat cantik? Dia pantas digoda oleh putraku, itu saja. Saat mereka bersenang-senang, Charlie di sisi lain menjadi tenang dan berhenti mengejar orang dengan nyawanya. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan surgawinya. Saat kesengsaraan surgawi menjadi semakin sengit, dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Kesengsaraan surgawi tingkat suci begitu sombong sehingga dia bisa mati kapan saja. Melihat Charlie berhenti mengejar, semua suku berhenti karena malu. Mereka semua malu, mata mereka merah, dan wajah mereka sama ganasnya dengan setan. Mereka meraung seperti anjing gila, malu, malu, malu. Raungan bahkan mengalahkan guntur, seperti klan Kunpeng, klan Gagak Emas, dan lain-lain, semuanya menderita banyak korban jiwa. Charlie tidak mengejar mereka, jadi mereka memblokir di pinggiran dan menunggu bencana surgawi Charlie menghilang. Suara gemuruh menjadi jauh lebih kuat, dan lautan guntur yang besar menyelimuti hutan kuno yang hancur, menenggelamkan Charlie. Ada juga gumpalan guntur yang turun dari langit seperti air terjun. Lautan guntur mengamuk, dan gelombang guntur melonjak ke langit, menenggelamkan Charlie lagi dan lagi, tapi dia hanyut lagi dan lagi. Guntur yang terbang begitu menakutkan hingga ingin menghancurkan Charlie. Para beku dari segala penjuru merasa ngeri ketika melihatnya. Melihatnya saja sudah menakutkan. Jika mereka yang berada di lautan guntur, mereka akan hancur jika bertemu satu sama lain. Bencana guntur tubuh suci kuno adalah terlalu menantang surga. Kamu tidak bisa menghancurkanku. Charlie meraung, merobek ombak yang menggelegar, bergegas ke langit, bermandikan guntur yang mendominasi, dan dipenuhi dengan semangat juang yang luar biasa, menghantam langit dari bawah. Dia seperti dewa perang, begitu kuat sehingga ribuan petir tidak dapat menghentikannya. Mereka dihancurkan satu demi satu, kehendak Tuhan seolah-olah menjadi hiasan, dan sulit untuk menghancurkan seekor semut. Wow, sepertinya ada suara seperti itu di kegelapan,
itu adalah mata peri, yang membuka segel yang dipasang sendiri. Hukuman Tuhan, malapetaka yang mengerikan, juga merupakan ciptaan yang menantang surga. Ia marah dalam guntur dan mencapai nirwana dalam malapetaka. Itu adalah batu pedang ajaib, yang dapat mengubah sepotong besi berkarat menjadi pedang ilahi yang tiada taraf. Sama seperti ini, Charlie menggunakan guntur untuk memurnikan tubuh sucinya, dan menggunakan bencana untuk mengubah Tao. Yang dia lawan adalah hukuman surga, tetapi yang dia pahami adalah Tao. Setiap pertumpahan darah adalah jejak Tao-nya. Tidak ada kehampaan yang berkabut lagi, Charlie datang dengan kekuatan dan menembus awan yang kacau. Kemudian, kuali dewa kekacauan yang tergantung di atas kepalanya berubah menjadi pedang tiada taraf, yang dia pegang erat-erat. Pedangnya menggabungkan ribuan kekuatan magis, prinsip kekacauan, semangat juang yang tak terkalahkan, dan kekuatan reinkarnasi, menghancurkan langit dan bumi dengan satu pedang, dan membelah lautan guntur yang sangat besar. Pada titik ini, dia jatuh dari langit gelap. Mungkin tubuhnya terlalu berat. Ketika dia mendarat, tanah retak. Lapisan aliran udara berpusat padanya, menyebar tanpa batas, dan ruang itu runtuh. Pakaiannya compang-camping, dan tulang-tulangnya berlumuran darah. Meski telah mengalahkan langit, tubuh sucinya masih lumpuh, darah dan tulangnya yang menyilaukan terlihat, dan masih ada gumpalan guntur yang tertinggal di setiap bekas luka. Dunia sunyi, dan semua orang memandangnya. Meskipun ia kecil, ia tampak lebih mempesona daripada matahari. Keberadaannya telah memberikan tekanan besar pada era ini, dan tubuh suci kuno telah bangkit. Bersambung.